Untuk menghasilkan cat yang menyenangkan mata seperti media yang Mas Bro lihat saat ini, kita perlu kegigihan, ketelitian, dan butuh jam terbang. Dan di balik hasil repaint kita yang menyenangkan mata, kuncinya jangan pernah menyepelekan soal pengamplasan. Kita harus tahu dan cermat soal pemilihan grid amplas, karena kebanyakan para pemula seperti aku ini sering kali menyepelekan hal-hal kecil tapi berdampak besar bagi hasilnya nanti. Jadi tema kali ini kita bakalan ngobrolin, saling sharing seputar pemilihan grid amplas yang sesuai dengan kegunaannya Mas Bro. Okay, let's go. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Bro yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Oke Mas Bro, di video kali ini kita bakalan sharing soal fungsi dari grid amplas yang sesuai dengan kegunaannya ya Mas Bro. Karena amplas merupakan salah satu alat yang dibutuhkan dalam proses pengecatan bodi mobil ataupun motor, selain dari cat itu tersendiri dan dempul. Hampir di tiap tahap pengecatan mobil ataupun motor selalu ada proses pengamplasan, dan bisa dibilang lah 70% waktu yang digunakan adalah mengamplas. Karena itu ukuran amplas menjadi sangat penting, karena apabila memilih ukuran amplas yang tidak tepat, maka nanti proses akan terhambat dan hasil cat menjadi tidak bagus dan tidak rata Mas Bro. Jadi pertama-tama kita harus tahu tentang ukuran amplas untuk menghapus karat dan cat dasar Mas Bro. Tahap pertama dari proses pengecatan mobil ataupun motor ialah tahap menghapus karat apabila kita kedapatan media besi, dan cat dasar apabila kita mendapatkan media dari plastik. Dan di tahap ini dibutuhkan amplas yang paling kasar, tergantung dari seberapa karatnya bodi mobil atau tangki motornya Mas Bro. Umumnya dalam tahap ini amplas yang digunakan adalah grade 120 sampai dengan grade 240. Dan apabila Mas Bro tanya soal pengamplasan pada media Kevlar, nanti aku bakalan share di topik yang berbeda Mas Bro, karena di topik kali ini kita sedang share pengamplasan sebelum melakukan pengecatan pada mobil ataupun motor ya Mas Bro. Jadi kita lanjut ke topik tema kita kali ini Mas Bro. Udah sampai mana tadi yo? Pengamplasan media berkarat. Oke, kita lanjut. Setelah pengamplasan media berkarat tadi sudah jelas, kita lanjutkan untuk proses pengamplasan pada media dempul. Akan tetapi sebelum kita menginjak ke proses penempulan, sebaiknya kita lakukan epoksi terlebih dahulu Mas Bro, agar si dempul ini bisa merekat dengan sempurna, karena fungsi daripada epoksi adalah sebagai perekat antara media besi dengan dempul. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya senior. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua dari proses pengecatan mobil adalah untuk meratakan bodi penyok, karena benturan maupun baret atau goresan dalam dengan menggunakan dempul
atau putih atau filler Mas Bro. Kecepatan menjadi hal yang penting dalam tahap ini karena jika dempul sudah kering, teksturnya akan keras banget seperti watakmu. Jadi untuk mempercepat proses pengamplasan dempul mobil ataupun motor, gunakan amplas kasar nomor 120 sampai dengan 240 Mas Bro. Biar dempul terasa empuk, Mas Bro bisa mencampurkan sedikit dengan sabun colek ya Mas Bro. Saat mengamplasnya dengan air tentunya ya. Setelah dempul rata, ulangi pengamplasan, haluskan kembali dempul dengan menggunakan amplas nomor 400 bisa atau 600 juga bisa. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan goresan bekas amplasan kasar pada grid 240 Mas Bro. Jadi saat nanti dipoksi, dempul terlihat halus tanpa ada goresan bekas amplas. Lanjut ke tahap ketiga dari proses pengecatan mobil adalah tahap epoksi. Epoksi bertujuan untuk mengisi permukaan bodi mobil ataupun motor yang mau dicat supaya tidak ada lubang kecil atau pori-pori seperti jerawat gitu loh Mas Bro, yang bisa membuat hasil cat kita menjadi tidak maksimal. Umumnya yang biasa aku gunakan amplas nomor 800. Setelah memakai nomor 800, biasanya aku lap pakai Kanibo. Setelah itu aku menggunakan amplas grid 1000 hingga semua permukaan epoksi tadi halus saat kita raba Mas Bro. Dan untuk proses pengecatan merupakan tahapan keempat Mas Bro pada proses body repair pada mobil ataupun motor. Cat dasar atau biasa kita sebut undercoat atau base coat fungsinya sebagai tipuan atau timpuan cat akhir agar semakin kuat menempel serta mempertajam warna, yang sudah saya kasih videokan di video iRock tentang menentukan dasaran warna Mas Bro. Silakan Mas Bro di situ bisa cari aja, scroll ke bawah di video itu ada Mas Bro. Dan biasanya setelah proses pengecatan, apabila timbul bintik-bintik kecil dan tidak rata sehingga dibutuhkan proses pengamplasan untuk menghilangkan bintik-bintik tersebut, ukuran amplas yang digunakan pada tahap ini pada umumnya adalah amplas grade 1200 Mas Bro. Akan tetapi apabila tidak ada bintik-bintik, kita bisa langsung ke proses clear coat tanpa harus kita melakukan pengamplasan. Tapi apabila kita memang harus ke proses pengamplasan, kita wajib mengulangi cat tersebut dengan kabut-kabut saja Mas Bro, agar cat atau undercoat kita, dasaran warna kita tidak menjadi belang ya Mas Bro. Itu sangat-sangat wajib. Kalau memang kita untuk dasaran warna emang terdapat defek atau bintik-bintik kecil yang mengharuskan kita melakukan pengamplasan, kita wajib buat melakukan pengecatan ulang secara kabut-kabut saja. Yang penting tidak belang Mas Bro. Dan terakhir, untuk memilih grid amplas sebelum kita melakukan full coat atau biasa kita sebut cat ulang atau clear coat ulang, biasanya kita selalu pakai grid amplas ukuran mulai dari grid 1000 sampai dengan 1200 Mas Bro. Tetapi kembali lagi, ukuran grid yang digunakan memang penting, tetapi cara mengamplas yang benar juga sangat penting Mas Bro. Jadi berikut ini adalah tips proses pengamplasan yang biasa kita gunakan. 1. Gunakanlah selalu amplas khusus cat otomotif yang berkualitas bagus. Mas Bro dapat memilihlah merek amplas yang bagus di toko cat lah. Mungkin
Mas bro berpikir mahal, akan tetapi biasanya awet loh mas bro, tahan air dan tidak mudah habis dibanding merek yang jelek yang murah juga. Jangan hanya mencari amplas waterproof atau tahan air, karena belum tentu amplas tersebut awet. Cari amplas dengan bahan latex, karena biasanya bahan tersebut memang dibuat khusus fungsinya untuk mengamplas cat mobil ataupun motor mas bro. Yang kedua, gunakanlah amplas blok atau biasa kita sebut pegangan dari karet yang dilipatkan pada amplas untuk mendapatkan hasil lebih rata dan maksimal. Apabila mas bro mengamplas menggunakan tangan, hasilnya tidak akan maksimal karena sebab permukaan tangan tidak rata dan cenderung tidak konsisten mas bro. Dan ketiga nih, yang terakhir, arah pengamplasan itu sangatlah penting. Lakukan pengamplasan secara horizontal, lalu vertikal atau diagonal. Jadi kita harus konsisten. Kalau memang kita mengamplasnya mulai dari horizontal, ya kita lanjutkan sampai horizontal. Kalau kita mengamplas dari awal vertikal, ya kita tuntaskan dari awal vertikal sampai finish pun harus vertikal. Terkecuali kita menggunakan amplas sander atau mesin sander, itu diagonal. Lah, kalau memakai amplas sander biasanya itu hasilnya lebih maksimal. Akan tetapi kita wajib harus menggunakan backing pad agar tidak menggerus terlalu tajam untuk proses flue coat atau pengamplasan sebelum kita melakukan clear ulang mas bro. Jadi cukup ya mas bro di video kali ini tentang pemilihan grid amplas sebelum kita memulai pengecatan pada media bodi mobil ataupun motor. Dan ini nanti bakalan di video kali ini atau yang mas bro lihat ini, aku sedang melakukan flue coat pada media motor Vario 160. Dan gimanakah cara spray, kita atur overlay, kita atur viscosity-nya biar nanti tekstur dari kulit jeruk bisa tertata rapi hingga menghasilkan hasil yang kalau terlihat dari jauh itu terlihat flat, meskipun belum kita pakai pemolesan terlebih dahulu mas bro. Jadi simak aja nanti di video berikutnya tentang flue coat Vario 160 mas bro. Jadi tetap jaga kesehatan ya mas bro, berpikiran positif dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.